Perkenalkan, nama saya Naomi Kezia dari SMA Negeri 7 Pekanbaru. Kali ini saya akan membahas tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembahasan pertama yaitu tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Pembelahan sel mitosis terjadi dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama dinamakan tahap profase. Pada fase ini, sel induk yang akan membelah memperlihatkan gejala terbentuknya dua sentriol dari sentrosom. Yang satu tetap berada di tempatnya, sedangkan yang satu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Masing-masing sentriol memancarkan serabut-serabut berupa filamen yang disebut benang gelendong pembelahan atau benang spindle yang menghubungkan sentriol satu dengan yang lain. Lalu yang kedua ada tahap metafase. Pada fase ini, membran inti sudah menghilang. Kromosom berada di bidang ekuator dengan sentromernya, seolah kromosom berpegang pada benang gelendong pembelahan. Pada fase ini, kromosom tampak paling jelas. Lalu yang ketiga ada tahap anafase. Selama tahap anafase, kromatid bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Kinetokor yang masih melekat pada benang spindle yang berfungsi menunjukkan, sedangkan lengan kromosom mengikuti di belakang. Lalu yang keempat ada tahap telofase. Pada tahap ini, kromatid-kromatid mengumpul pada kutub-kutub yang berlawanan. Benang gelendong menghilang, kromatid memanjang kembali membentuk benang-benang kromatin. Membran inti dan nukleolus terbentuk kembali. Lalu kita masuk ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya mempunyai separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dalam pembelahan meiosis juga terjadi beberapa tahap. Yang pertama profase 1. Yang pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Yang kedua, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Lalu yang ketiga, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Lalu tahap yang kedua ada metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Tahap yang ketiga ada anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Tahap yang keempat, telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang kedua, membran inti mulai terbentuk kembali. Yang ketiga, sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Tahap yang kelima ada profase 2. Yang pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Yang kedua, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Tahap yang keenam ada metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Lalu tahap yang ketujuh anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu tahap yang kedelapan telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai, membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Pada pembelahan mitosis, pembelahan sel terjadi sebanyak 1 kali saja dan menghasilkan 2 sel anakan. Sementara pada pembelahan meiosis terjadi pembelahan sebanyak 2 kali yang kemudian menghasilkan 4 sel anakan. Sifat atau karakter dari kromosom sel anak yang dihasilkan oleh mitosis dan meiosis berbeda. Pada pembelahan mitosis, sifat anakannya adalah diploid, sedangkan pembelahan meiosis sifat anakannya adalah haploid. Sekian pembahasan saya tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Saya berharap pembahasan ini dapat bermanfaat